Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat jawabnya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu pimpin doa hari ini ya. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu beritahu, sekarang saatnya lagi di masa pandemi. Ibu minta kalian agar tidak lupa menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer saat bepergian keluar ya. Jaga kesehatan kalian semuanya anak-anak. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian, ibu minta untuk absen di grup WhatsApp ya. Jika ada kendala atau apapun itu bisa beritahu ibu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ibu akan mulai putar lagunya dan kita akan mulai bernyanyinya bersama-sama ya. Terima kasih anak-anak karena sudah bernyanyi dengan sangat baik. Pentingnya menanamkan semangat nasionalisme sejak dini supaya lahir generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan menceritakan salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah, yaitu Cilik Riwut. Cilik Riwut adalah putra Dayak yang pada masa kemerdekaan ikut memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Kalimantan Tengah. Lahir di Kasongan, Katingan Tengah pada tanggal 2 Februari 1918 dan meninggal di Rumah Sakit Suaka Insan tanggal 17 Agustus 1987, serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Senaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia menyatakan dirinya sebagai orang hutan karena bertumbuh sampai besar di hutan belantara di Kalimantan Tengah, sehingga walaupun dia pergi ke Pulau Jawa dan memulai karir sebagai tentara yang ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan di Pulau Jawa, namun dia tidak melupakan tanah kelahirannya, membuat dia kembali ke Kalimantan Tengah dan ikut berjuang membebaskan pulau. Karir dan kisah perjuangan. Cilik Riwut juga yang pertama mengabarkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah bahwa RI telah merdeka, sehingga hal tersebut disambut baik oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Cilik Riwut juga berhasil mempersatukan seluruh kepala suku Dayak dan berhasil membuat mereka untuk bersumpah setia masyarakat suku Dayak terhadap RI. Materi yang akan kita pelajari hari ini, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kelima. Materinya tentang kegiatan ekonomi dan apresiasi seni.
Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut secara terperinci. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini. Di sini Ibu punya gambar, ada yang tahu ini gambar apa? Iya benar, ini adalah gambar nelayan. Nelayan adalah suatu profesi atau pekerjaan di mana mereka mata pencahariannya adalah menangkap ikan di air. Yang mereka gunakan di sini adalah jala untuk menangkap ikan. Pada zaman dulu juga pernah ada yang menggunakan bom ikan, tapi itu tidak baik karena dapat merusak habitat ikan-ikan yang ada di dalam air. Ada beberapa klasifikasi nelayan berdasar Undang-Undang Perikanan. Yang pertama adalah nelayan tradisional. Mereka merupakan orang-orang yang menangkap ikan untuk pekerjaan sehari-hari menggunakan kapal perikanan. Dan juga ada nelayan komersial. Mereka bertujuan untuk komersial atau juga untuk dipasarkan buat pasar domestik dan juga pasar ekspor. Dan juga ada nelayan rekreasi. Mereka menangkap ikan hanya bertujuan untuk kesenangan atau untuk berolahraga. Anak-anak, di sini Ibu punya gambar, bisa dilihat. Ini adalah gambar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Contohnya di sini, Produksi barang yaitu menangkap ikan, membuat roti, dan juga membuat baju. Sedangkan produksi jasa yaitu seperti menerbangkan pesawat, membenarkan mobil, dan mencukur rambut. Bisa dilihat di sini anak-anak gambarnya. Ini adalah seorang nelayan yang menangkap ikan. Ini disebut dengan produksi. Dan orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Dan juga di sini ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya di sini, orang yang sedang makan ikan di meja makan, dia disebut dengan konsumen. Dan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dan orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor, yaitu seperti ini. Ini adalah pedagang grosir yang mengambil barang di pelelangan ikan dan membawanya ke pasar. Ini juga disebut dengan distribusi, kegiatan distribusi. Dan orang yang melakukannya disebut dengan distributor. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan lebih detail gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan yang disebut dengan TPI. Tempat para penjual, yaitu para penjual tadi itu nelayan, dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan, di mana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Penjualan ikan dengan sistem lelang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Nah, dari tempat pelelangan ini, maka akan dibeli oleh pedagang grosir yang ini, dan mereka akan mengangkutnya ke daerah perkotaan atau ke daerah lain yang membutuhkan. Proses ini termasuk proses distribusi. Dari sini ke sini itu termasuk proses distribusi ya. Biasanya mereka membeli ikan dalam jumlah besar dan mereka menjual kembali ikan-ikan kepada penjual yang lebih kecil. Dan para pedagang grosir ini akan menjualnya ke para pedagang yang ada di pasar. Dan di pasar inilah biasanya pedagang-pedagang keliling atau pedagang warung lainnya beli, kayak seperti ibu-ibu kita. Kalau mau beli ikan, pasti mereka belinya di pasar ikan ini. Dan kemudian dimakan oleh orang-orang yang membelinya, disantap dengan sangat lezat. Ini contoh kegiatan ekonominya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya gambar karikatur seorang nelayan. Ada yang tahu nggak apa itu apresiasi seni rupa? Belum ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya.
Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik dunia seni rupa. Apresiasi pada anak SD berarti mengenal, memahami, dan memberikan penghargaan atau tanggapan cerita terhadap karya seni rupa. Ini ada gambar karya seni rupa seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Di sini kan Ibu sudah tunjukkan gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Kalian catat ya tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang hasil karya tersebut? Yang kedua, bagian mana yang kalian suka dari gambar ini? Dan yang ketiga, apa saran yang akan kalian berikan agar gambar ini lebih baik lagi di masa yang akan datang? Tugas ini bisa kalian kumpulkan minggu depan. Nanti fotonya Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Jadi kalian bisa lebih teliti lagi untuk menilainya. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan kalian tugas. Bisa dikumpulkan minggu depan ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang kurang paham? Tidak ada? Yakin tidak ada? Semuanya berarti paham ya dengan pembelajaran hari ini? Baik, bagus kalau semuanya sudah paham. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu ada kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang sehari-hari dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Dan kita juga dapat membedakan ketiganya, apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Dan juga kita dapat mengetahui salah satu profesi yang ada di sekitar kita. Dan juga dapat mengapresiasi karya seni rupa yang indah. Anak-anak, manfaat dari kita melakukan pembelajaran hari ini yaitu manfaat yang akan kita dapat untuk kehidupan sehari-hari agar kalian dapat menghargai berbagai pekerjaan dan berbagai karya seni yang ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya jika ada salah kata atau lainnya. Sampai di sini dulu semuanya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tolong tugasnya ya Ibu peringatkan untuk kesekian kalinya. Semoga bisa kalian pelajari lagi dan bisa kalian jawab dengan baik. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.